Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Eh, Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Ustadz Usman Shihab. Makasih banyak Pak Kiai udah berkenan hadir. Ini kalau saya tidak salah hitung ini sudah kajian keempat bersama Pak Usman. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah dari kajian Islami yang setiap hari Sabtu tentunya pagi kita rutin melaksanakan ini. Pertama-tama patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, eh, yang alhamdulillah pada pagi yang baik ini kita bersama-sama berkumpul walaupun dalam keadaan dimediasi oleh eh, Zoom gitu ya, dengan via daring, tapi ini tentunya tidak akan merubah spirit dan semangat kita untuk tetap belajar istiqomah dalam belajar ilmu-ilmu agama, apalagi kita yang sering disibukkan dengan rutinitas duniawi nih Pak Usman ya, pekerjaan yang rutinitas dunia, namun kiranya kita juga ingin membalenskan terkait dengan ilmu-ilmu akhirat gitu. Pak Usman, Pak Kiai yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kiranya tema kita pada hari ini amat sangat relevan ya dengan apa yang menjadi rutinitas kita pada di keseharian kita, etos kerja Islami gitu. Artinya hmm, kita memang apa ya, pasti kita punya pengalaman yang sama, apalagi ya Pak Usman di 5 tahun terakhir kami bersama-sama di Puslabdik, bagaimana kita disibukkan dengan urusan-urusan kerja. Hmm, saya pikir kerja-kerja kita di etos kerja Islam itu seperti apa sih gitu ya. Silakan Pak Usman, Pak Kia untuk bisa mengelaborasi kita dan memberikan kita kajian terkait dengan sesuai dengan tema kita hari ini ya, terkait dengan etos kerja Islami. Bismillah Pak Ustadz, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muni eh, yang menjadi moderator pada sesi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tetap dan selalu bersyukur pada Allah di mana atas karunia dan rahmat dan berkahnya kita masih sehat dan pada hari ini masih bisa melaksanakan pengkajian atau silaturahim untuk memahami agama Islam yang pada hari ini kita akan membahas tentang etos kerja Islami. Islami. Saya melihat eh, judul ini penting yang terkait dengan kita ya sebagai staf pimpinan eh, yang ada di Puslabdik khususnya ataupun saat kita bekerja di manapun sebagai seorang Islam yang etos kerja pun harus kita pastikan bahwa etos kita kerja juga sesuai dengan ajaran Islam atau Islami ya. Saya berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah untuk menjadi pedoman di dalam kita bekerja. Pertemuan ini sudah kelima Pak Muni. Ini adalah pertemuan kelima yang kita awali dulu dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tentang hati atau qalb atau jantung hati menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi zakat yang pertama dan zakat kedua. Dan hari ini kita lanjutkan dengan etos kerja Islam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini pun bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan saudara semuanya,
kalau kita berbicara tentang etos kerja yang Islami itu kayak apa, yang harus kita pastikan adalah kita harus mulai mempertanyakan lagi apa tujuan hidup kita. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar saat kita membicarakan tentang hablum minallah wa hablum minan nas, ya, yang kita terangkan sebelum ini. Kita ingat kembali bahwa tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini kaidah, ya, kaidah. Filosofi daripada arti mengapa kita hadir dan mengapa kita sekarang hari ini ada di dunia ini, ya. Ini penting sehingga kita bisa memahami eh, dalam rangka apa kita menjalankan tugas kita sehari-hari itu. Ayat berikutnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ada di surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ikhlas, kata kuncinya di sini adalah beribadah, kemudian ada yang kedua adalah ikhlas. Nah, sekarang ibadah itu apa? Seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, ia adalah ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah dalam pengertian Islam adalah semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian ibadah adalah juga sebagai cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kegiatan kita atau aktivitas kita itu dapat dianggap sebagai ibadah? Jawabannya adalah jika aktivitas kita bekerja di kantor ataupun di rumah, di keluarga, menjadi dan memiliki nilai ibadah yang karenanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si A, si B, ya. Kita lakukan dengan ikhlas, mencari ridho Allah, mukhlishin al-huddin yang tadi, ya. Kemudian apa yang kita lakukan adalah hal yang benar, tidak menyalahi syariat. Ini aktivitasnya benar, dilakukan dengan benar. Ya. Jadi ada aktivitasnya itu adalah benar, melakukan pekerjaannya itu adalah benar, dan dilakukan juga secara benar, kemudian kita lakukan dengan secara sempurna. Kita coba lihat, saya letakkan beberapa pedoman dalam bekerja. Ada pedoman sampai 5. Pedoman pertama adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis riwayat Muslim. Hadis dalam makna yang sama itu diriwayatkan oleh beberapa perawi. Tetapi ketika kita letakkan rawahu Muslim, itu artinya kalimat. Kalimatnya itu kalimat dari Imam Muslim. Seperti ada kata rawahul Baihaqi, ya, atau rawahu Bukhari, itu artinya teksnya, ya, itu kita ambilkan dari riwayat yang teksnya menurut Imam Bukhari. Tapi maknanya itu dalam hadis dengan makna yang sama itu bisa dan ada, ya, dan seringkali kemudian kita memperoleh itu pada riwayat-riwayat yang lain. Tidak berarti hanya seorang saja yang meriwayatkan, gitu, ya. Nah, tapi dalam teks yang kata-katanya persis kita ambil itu, untuk yang pertama adalah dari Imam Muslim, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada suarikum, ya, penampilan wajah glowing atau tidak, penampilan kita necis atau tidak, ya. Wa amwalikum, kita memiliki harta atau tidak, ya. Tetapi walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah itu melihat hati kita. Niat kita apa dalam bekerja. Demikian juga apa yang kita kerjakan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudqinahu. Rawahu Al-Baihaqi. Allah itu mencintai jika seorang di antara kamu mengerjakan sesuatu ayyudqinahu,
dikerjakannya dengan tuntas. Itqon itu artinya tuntas. Yang dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi tekun, ya, tekun. Dikerjakan dengan baik dan tuntas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini juga pedoman yang harus kita pegangi bahwa seseorang, kata Allah, firman Allah, yang mengerjakan sedikit sekecil apapun kebaikan, Allah melihatnya, dan siapa yang mengerjakan sedikit pun kejahatan, Allah melihatnya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu selalu terekam, ya, terekam, direkam, ada. Allah melihat. Ini adalah pedoman pertama, ya, yang karenanya kemudian kita simpulkan bahwa Allah menilai hati dan hasil kinerja kita. Allah mencintai seseorang yang bila bekerja, ia mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas dan sempurna. Nah, ini pedoman kita sebagai orang muslim. Harus demikian rupa. Hasil kerja sekecil apapun akan dinilai. Dinilai oleh Allah. Kemudian di dalam laporan kita akan dinilai juga. Ada KPI, ada IQ, ya, indikator kinerja individu dan sebagainya, ya. Jadi pastikan itu semuanya ada di dalam benak kita sebagai kaidah, ya, sebagai pedoman, sebagai seorang pekerja muslim, ya. Pedoman kedua, Rasulullah SAW yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Imam Al-Bukhari. Kita, kata hadis ini, kita dapat menyimpulkan kita semua adalah pemimpin. Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ra'in itu artinya adalah hafid. Dalam bahasa Arab ra'in, ya, itu hafid, penjaga, pemelihara. Kalau pengembala kambing, ya, itu juga disebut juga pengembala, itu adalah ra'in, pengembala, pemelihara. Kemudian bisa dinyatakan sebagai, bisa diartikan sebagai pemimpin yang memelihara, pemimpin yang mengatur, ya, yang semuanya memiliki tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang presiden adalah pemimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang menteri, direktur, kapus memimpin staf-stafnya dan pekerjaan di lingkungannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya kepemimpinannya itu. Demikian juga seorang ibu memimpin, merawat rumah dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya itu. Seorang pelayan pembantu rumah adalah pemimpin, pemelihara yang bertanggung jawab atas barang majikannya. Seorang pegawai adalah pemimpin penanggung jawab atas tugas yang dan pekerjaannya baik di kantor perusahaan dan akan ditanya tentang tugas tersebut, tugas-tugas tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas tersebut. Seorang OB bertanggung jawab atas tugasnya, ya, menjaga, ya, akan tugasnya dan akan ditanya tentang tugas-tugas yang dilakukan. Kita semuanya, nah, itu harus menjadi pedoman bahwa kita adalah pemimpin, ya, atas pekerjaan kita di lingkungan kita. Pedoman ketiga, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Saya agak cepat, ya, supaya bisa selesai lebih cepat karena di bawah nanti ada hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan nilai-nilai budaya kinerja dalam Islam, ya. Pedoman ketiga adalah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu, ya, pada saudara kamu di kantor, di jalanan, khususnya di kantor, merupakan sedekah.
Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Ya. Kasihi ya siapa saja yang di atas muka bumi. Ya. Yarhamka man fis sama. Dia yang di langit ya, akan mengasihi kamu. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang memudahkan kesulitan saudaranya ya, atau mukmin yang lain ya, ketika di dunia, Allah akan memudahkan kesulitannya saat di kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, terutama ketika ia uh, memiliki hutang. Ya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ia akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Hidup dia di dunia dan akhirat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa merahasiakan aib saudaranya, ya, yang muslim, Allah akan menutup ya aibnya di dunia maupun di akhirat. Nah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, dan Allah ya, akan membantu hambanya selama ia atau hambanya dapat membantu saudaranya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya ia mengatakan sesuatu yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau diam. Nah, ini menjadi kaidah. Dari kaidah hadis-hadis tersebut, apa yang kita dapat? Biasakan senyum, ramah, ya, dalam melayani uh, klien kita, siap membantu, apalagi nama pusat kita ada pusat layanan. Dalam melayani harus senyum, ramah, ya. Orang yang kita layani akan bergembira, bahagia, ya. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu sudah ada nilainya tadi. Yassaro tadi ya. Siapa yang memudahkan saudaranya dalam urusannya, dia akan dimudahkan Allah urusan dia ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Mempermudah urusan. Merahasiakan yang harus dirahasiakan. Banyak hal yang confidential. Klien kita memiliki rahasia, ya. Orang-orang yang datang, ya, kita harus bisa memilah mana yang sifatnya rahasia dan mana yang tidak. Mana yang boleh kita siarkan kepada yang lain dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran atau contoh untuk tidak dilakukan. Ya, mana yang tidak boleh kita sampaikan itu. Ini sekarang kita dunia sosmed, ya. Sekali ketik mudah, kemudian ini salah, maka ia akan tidak baik dampaknya. Ya. Berkata yang benar dan baik, ya. Kita harus berkata benar dalam melayani. Tidak ada yang harus kita rahasiakan kalau itu memang ranahnya adalah ranah publik yang memang kita di dalam undang-undang maupun peraturan ya harus memberitahukan kepada mereka. Dan harus disosialisasikan. Sehingga hal-hal yang memang sosialisasi harus umum, maka sifatnya harus umum. Ya. Dan kita sampaikan secara benar ya. Atau baik dalam pergaulan kita ya kita dianjurkan untuk mengatakan yang baik-baik ya, dan lebih baik diam daripada kemudian berkata yang yang tidak ada manfaatnya bahkan kemudian merugikan orang lain ya. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semuanya, kita lihat ada pedoman 6 dari beberapa ayat dan satu hadis, 2 ayat dan 1 hadis, coba kita dengarkan. Pedoman karena ini dari ayat, dari hadis dan ayat ya. Saya tulis pedoman nomor 4. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha
Tawwab. Tawwabur Rahim. Innallaha kariha lakum thalathan. Qila wa qala wa idha'atal mal wa qasratas su'al. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat yang pertama, ya, ini memberikan kita pedoman untuk ijtanibu katsiran minadh-dhanni, prasangka, jauhilah dari prasangka. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, ya. Dan jangan spy apa? Menjadi jasus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya. Ayo hibba ahadakum lahma akhi. Jadi orang yang ghibah, ya, ghibah, ya, mempergunjingkan, ya, tentang orang lain, tentang saudara kita, diibaratkan oleh ayat ini, ya, sebagai perbuatan seperti makan daging saudara sendiri yang mati, maitan, ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan sampai, dan bertakwalah pada Allah. Kemudian bahwa Allah, ya, tidak menyukai tiga, qila wa qol, kata-kata, kata dia, ya. Wa idhatal mal, boros, kasratus soal, terlalu banyak tanya. Ya. Kemudian la tarfa'u aswatakum, jangan meninggikan suara, ya. Fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Dari pedoman ini kita dapati apa isinya? Hindari kebanyakan dari prasangka. Hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Hindari perbuatan menggunjing sebagian yang lain. Hindari selalu mengatakan kata dia, ya. Ya. Hindari terlalu banyak bicara. Ya. Hindari suara tinggi. Hindari banyak tanya yang tidak perlu. Nah, itu biasanya orang mengatakan banyak tanya seperti Israel gitu ya. Nah, itu karena di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah udah diterangkan tentang sapi betina masih tanya warnanya apa, ya, besarnya kayak apa, dan sebagainya. Pertanyaan yang tidak penting, ya. Kemudian hindari dari perbuatan menghambur-hamburkan duit, ya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah pedoman lain. Nah, yang kelima, pedoman nomor 5 adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dari sini apa yang kita garis bawahi, jadi bersyukur. Kalau kita bersyukur, ya, sama dengan tambah rizki atau tambah gaji. Nah, sebaliknya sikap kurang bersyukur, ya, tidak puas, itu justru mengurangi rizki dan mengurangi gaji. Ya. Ini janji, ya, menjadi hukum, ya, pedoman dari kita, ya. Nah, kalau demikian, ya, bekerja di sini di Puslabdik, ya, kenapa kita harus lebih bersyukur? Oke, jawabannya adalah tentunya, ya, gaji, ya. Coba perhatikan dan bandingkan mereka yang bekerja di tempat lain, dan bahkan, ya, coba jangan lihat yang atas, mereka yang belum dapat kerja, ya. Jumlah pengangguran dalam statistik IMF terbaru bahwa Indonesia itu jumlah penganggurannya terbanyak di kawasan negara-negara di ASEAN, ya, terbanyak. Ya. Bayangkan itu. Apa yang kita miliki sekarang tentu, ya, sesuatu yang harus kita syukuri. Perhatian lembaga Puslabdik kita terhadap kebutuhan aspek lain. Nah, kita diajak dulu, ya, pergi camping atau apa, itu namanya outbound, ya kan. Kemudian juga seperti kegiatan hari ini, ya, seperti yang kita lakukan hari ini adalah di antara perhatian daripada apa organisasi kita. Kemudian kita berkesempatan di kementerian ini ikut membangun negara
dan bangsa ya melalui bidang ilmu yang kita miliki. Ya, sedikit apapun itu. Ingat tadi pedomannya yang pertama, ya, sedikit apapun tercatat, terekam di langit dan juga harus direkam ya, di laporan kita, laporan kinerja kita. Ya. Kemudian kita masih tetap ya ada karir terutama adalah kawan-kawan yang PNS ya, PNS, karir terbuka. Nah, hanya saja kemudian kita akan tanya, ayo siapa yang ingin gajinya naik, nah, tambah banyak ya? Atau siapa yang ingin sukses dalam berkarir? Sekali lagi jawabannya adalah apa? Bersyukur. Pertama, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yakin yang kita miliki atau yang dimiliki adalah yang terbaik. Apa yang Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian miliki hari ini adalah yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang dengannya kemudian kita harus menjalankan semua tugas ya dengan ikhlas, roh amal ya dengan menjalankan apa? Prinsip moral dan nilai-nilai budaya kerja yang baik. Apa itu? Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Coba kita kupas tentang hal ini, yang nilai-nilai budaya kerja ini ya berdasarkan dari pedoman-pedoman yang kita tadi sudah sampaikan dan beberapa pesan-pesan Al-Qur'an, pesan-pesan sunnah maupun pesan-pesan para ulama kita ya yang ada di dalam berbagai referensi. Baik, apa yang dimaksud dengan integritas? Ya, kita ini harus memiliki budaya, nilai budaya integritas di dalam bekerja. Di Puslabdik, tadi sudah saya kasih edisi terakhir, versi terakhir tentang slide ini, penambahan riwayat-riwayat hadis ya dan beberapa ayat. Ya. Ini penting untuk siapapun yang kerja di Puslabdik ya atau ketika kita kerja di tempat lain. Satu, integritas. Ini budaya pertama. Ya. Apa artinya integritas? Integritas itu keselarasan antara hati, pikiran, ya, perkataan dan perbuatan. Nah, artinya sidik, ya, benar, kata benar. Tidak ada perbedaan antara ya perkataan, ya hati, ya pikiran dengan perbuatan. Ya. Dan bahwa perkataan, perbuatan, pikiran, perkataan itu perbuatan yaitu yang baik dan yang benar ya. Nah kalau kita lihat indikatornya apa? Indikator positifnya adalah bertekad dan kemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Ya baik dan benar ya. Apa itu? Itkon tadi ya. Itkon. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Ya. Sebagai direktur, ya, sebagai dirjen, sebagai direktur, bahkan sebagai Pak Menteri, ya kan? Dirjen, direktur, ya, kemudian atau kepala pusat, koordinator, subkoordinator, ya. Kemudian tadi prinsip lain adalah kepemimpinan. Masing-masing kita adalah pemimpin dan penanggung jawab terhadap apa yang menjadi wilayah dan tugas-tugas kita. Kullukum ra'in. Di antara semua kita adalah ra'in terhadap bawahnya atau dan terhadap pekerjaan kita dan tugas-tugas kita. Dan akan ditanya nanti ya, akan pertanggungjawabannya akan ditanya oleh Allah. Nah, berpikiran positif, arif, bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menolak korupsi, suap, dan gratifikasi. Ini betul-betul ya. Kita memang terpuruk. Negara kita masuk dalam kategori negara korupsi tertinggi. Ya, ya demikian ya. Saya mendengarkan di Hari Buruh Prabowo diulang lagi, presiden kita mengulang-ulang lagi
eh, menghapus korupsi dan sebagainya. Memang kita saksikan berita dan kita dengar ya, di mana-mana ada korupsi. Jangan sampai kemudian ini pun ya, eh, mengalir ataupun masuk ke ranah kita. Ya, kita jaga itu dengan integritas ya yang tinggi. Kalau indikator negatifnya adalah melanggar sumpah dan janji pegawai jabatan, melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi, ya, menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan, ya. Ini orang Islam ya, sebagai orang Islam. Integritas ini harus kita jaga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun yang kita kerjakan, Allah melihat, ya, dan memberikan pahala, ya. Demikian pula kebalikan. Kalau kita berbuat sedikit pun kejahatan, ya, memanipulasi, menghitung dengan cara sengaja yang salah, ya. Nah, itu sudah merupakan indikator negatif daripada eh, integritas. Jadi tidak berintegritas, ya. Oke, kita masuk pada nilai budaya kerja kedua, profesionalitas. Bekerja secara disiplin. Nah, ini profesional. Apa yang dimaksud dengan saudara adalah seorang pegawai yang profesional. Apa? Bekerja secara disiplin, kompeten, sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Kompeten, sesuatu harus diberikan kepada yang ahli. Ya. Tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Nah, ini kita sudah punya KPI ya. IKI, ya, indikator eh, kinerja individu ya, macam-macam itu ya, macam-macam. Ini apa yang disebut oleh seorang filosof Al-Jazair Malik bin Nabi, ya. Kekurangan kita adalah al-mantiq al-amali, ya, logika kerja di mana bisa mengukur antara waktu dan apa usaha kita dan hasil yang kita hasilkan. Nah, sekarang sudah ada. Kalau dulu ya zaman-zaman PNS, zaman saya masih ngurus awal-awal jadi PNS dulu ya kan, kita lihat ya pekerja-pekerja PNS baca koran ya kan. Ya sudah, zaman-zaman itu sudah kita tinggal ya. Kita sebagai orang Islam ya kan. Ah. Demikian juga kalau saya ngirim ini ya, ngirim video ya, jangan dibaca saat bekerja. Itu adalah kadang-kadang saya sempatnya mengirim hari itu takut lupa gitu ya. Kalau di saat bekerja jangan didengarkan di saat bekerja. Setelah kantor silakan ya. Karena itu ya, profesional adalah tadi itu bekerja secara disiplin kerjanya ya. Melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi jabatan. Kompetensinya apa? Demikian juga menempatkan orang pada posisi sesuai dengan keahliannya. Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ini ya, disiplin. Sholat dan sebagainya itu memerintahkan kita untuk berdisiplin. Ya. Dan itu harus kita terapkan di dalam cara kita bekerja. Disiplin seperti halnya kita berdisiplin di dalam menjalankan ibadah. Nah, melakukan pekerjaan secara terukur. Harus jelas. Al-mantiq al-amali, logika kerjanya. Ya, sekian hari, sekian jam kita hasilkan apa, atau apa yang akan dilakukan sudah jelas terukur. Sehingga tidak, makanya tadi tidak boleh ngobrol banyak dan sebagainya. Itu adalah pedoman-pedoman ya, yang kemudian kita dapati anjuran untuk bekerja secara profesional tadi. Ini ya. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau diberi tugas ya dilaksanakan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu harus ada alasan ya, harus alasan. Alasan yang benar, tidak mengada-ngada ya. Menerima reward dan punishment sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kantor ya. Sesuai Allah juga akan mendapatkan pahala ya kan. Jadi untuk memberikan semangat ya.
Kita lihat sudah biasa kan di dinding orang yang datang minggu ini paling awal ya, bulan ini ya, personalia yang teladan gitu ya. Nah, itu rewardnya apa gitu kan. Jadi memberikan reward dan punishment ini berlaku ya untuk menghargai profesionalitas ya. Nah, ya barangkali karena apa pencapaian kinerja direktur atau apa Pak Kapusnya melebihi target gitu ya. Nah, sehingga ada tambahan kinerja, uang tambahan seperti remunerasi apa semuanya, bisa dibagikan lagi untuk yang lainnya. Karena apa pencapaian prestasi atau indeks oleh pimpinan lebih ya dan kelebihan itu bisa diukur dan dinilai sehingga bisa diberikan reward kepada yang mereka-mereka yang bekerja ya lebih tambahan dan sebagainya itu berlaku ya dan manajemen kantor modern sudah mengatur itu semuanya ya dan Islam mendukung hal-hal yang sifatnya adalah profesionalitas ya. Nah kebalikannya ya indikator negatif dari profesionalitas itu apa? Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang, ya. Harus ada perencanaan, ya. Perencanaan dalam skala nasional, kita kan ketepatan menjadi dirjen, menteri dan sebagainya ya. Barangkali rekaman saya ini juga bisa didengar oleh orang-orang yang pejabat tinggi ya. Ya, harus ada tadi itu ya. Bahwa indikator negatif adalah melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang. Perencanaan matang itu yang tadi di sana, ya, akibat daripada tidak matang, seumpamanya ya, undang-undang yang baru diterbitkan, langsung seminggu setelah itu di demo oleh masyarakat, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu adalah karena perencanaan membuat sesuatu tidak melalui perencanaan yang matang, naskah akademik yang solid, yang ilmiah dan sebagainya, dan memberikan apa ranah publik untuk exercise dalam penilaian setiap pasal dan sebagainya ya. Nah, melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi. Kalau seseorang tidak melakukan tugas dan fungsinya, maka manajemen dalam sebuah organisasi tidak akan bisa kemudian mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, karena kita tidak melakukan atau seseorang tadi tidak melakukan sesuai dengan tugasnya, yang karenanya kemudian target yang kita harapkan tidak tercapai karena ada individu pimpinan yang lain atau staf yang lain tidak melakukan tugas yang sudah diharapkan. Nah itu organisasi rusak, ya rusak. Ya, nah itulah seringkali bahwa pendidikan kita ini uh, masih kemudian apa menjadi korban politik dan sebagainya ya. Kita menyaksikan bagaimana kawan dan saudara kita sekarang Pak Muni di kementerian sana ya kan, yang dulu satu kementerian, ya, pernah suatu saat dulu juga ya menjadi seperti ini ya. Zaman saya jadi atase pendidikan dulu tahun 2016 sampai 2019 itu ya itu berpisah sehingga persoalan keuangan menjadi masalah ya. Semua apa ini budget saya terima sebagai atase pendidikan dan kebudayaan itu dari Kemendikbud. Sementara dikti yang kita urusi di Kairo sana, di Mesir atau di negara lain adalah meskipun ada sekolah yang kita kasih, tapi ada peruntukan anggaran-anggaran yang kemudian sasarannya tidak sesuai karena kementeriannya berbeda, yaitu apa mahasiswa tidak lagi eh, mendidasmen apa dikdasmen. Nah, itu semuanya ya dampak-dampak yang akibat daripada sebuah kebijakan ya. Ya, itu besar sekali ya. Ya, yang itu tidak bisa diselesaikan atau bahkan memerlukan waktu lebih daripada 1 tahun, 1 tahun setengah untuk beradaptasi, ya, memisahkan, memasukkan pegawai dan sebagainya. Ini adalah
contoh daripada sebuah pekerjaan yang tidak profesional, ya. Pekerja yang tidak profesional, pekerjaan yang tidak profesional, di mana kita bertahun-tahun harus menghadapi persoalan yang sama, yang sebenarnya itu menghabiskan duit dan waktu, ya. Ini bisa jadi contoh, dan itu dalam skala besar dalam kementerian, ya. Dan ya rujuk tolak nggak tahu nanti tahun 5 tahun atau yang akan datang lagi jangan-jangan rujuk lagi, ya kan, hingga membuat stempel baru lagi, ya kan, dan kop-kop surat dan sebagainya, ya. Dan itu sangat melelahkan, ya. Target-target bisa tidak tercapai karena kita eh, kehabisan waktu dan tenaga, SDM dan sebagainya, ya. Malas dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini karena Bill Itcon tadi, ya. Pedoman kita adalah Bill Itcon, ya. Bill Itcon. Nah, sekarang nilai kerja seorang muslim, apalagi dari ayat-ayat yang tadi kita terangkan, inovasi. Apa? Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik, ya. Ya, harus betul-betul ada naskah akademik yang kuat, yang menjadi dasar kenapa sebuah peraturan, sebuah kurikulum, dan lain sebagainya dirubah, dan mengapa harus dirubah. Ya. Kalau tidak merubah, bagaimana kalau kita perbaiki saja, ya, yang itu lebih efisien seumpamanya, dan kebijakan-kebijakan lain, ya, seperti yang tadi itu. Ya. Nah, bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. Nih, ya, kalau ada usulan dari, meskipun dari OB, ya, Pak Kapus, meskipun kemudian itu usulan dari OB, kalau iya benar harus diterima dan baik harus diterima, ya, untuk organisasi. Jangan lihat karena siapanya, ya. Undur makola wala tandur man kola. Lihat statement atau pendapat dia. Jangan dilihat dulu siapa yang mengatakan itu, ya. Seringkali kita mengabaikan perkataan orang-orang yang kemudian kita lihat sebagai orang yang standarnya mungkin apa jabatannya, ya, yang sebagai OP dan sebagainya, atau staf biasa atau staf baru dan sebagainya. Coba ini untuk kebajikan dan kebaikan dan apa untuk kemajuan institusi, ya, institusi. Pemimpin harus terbuka, ya, atas masukan dan ide-ide, ya, yang sifatnya konstruktif, ya, membangun apa lembaga bersama-sama, meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi, selalu membaca, lifelong learning, ya, yang benar itu lifelong learning, belajar sepanjang hayat, bukan long life. Long life itu artinya lampu tahan lama artinya, ya. Lifelong education, lifelong learning, belajar atau pendidikan sepanjang hayat, ya. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Ini berani, ya. Kemudian tentu saja keberaniannya berdasarkan tadi, ya, pertimbangan yang matang, hasil analisis, hasil studi kelayakan, yang benar, yang betul, yang baik. Berani ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Jadi teknologi ini sudah terbukti bahwa ia bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan membantu, ya, cara bekerja kita. IT, ya, ya, sistem, aplikasi, ya, untuk pendaftaran KIP kuliah, pendaftaran beasiswa unggulan, ya, untuk seleksi, ya, kemudian untuk data bot, ya, ya, semuanya dibantu oleh IT. Dan IT ini bisa membantu, selama IT bisa membantu, maka ia bisa menjadi alat untuk kita bekerja secara inovatif, ya. Nah, indikator negatifnya apa? Merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai, bersikap
apatis dalam merespon kebutuhan stakeholders dan users, malas belajar, malas bertanya, ya, dan tidak mau berdiskusi dengan kawan, ya, bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan. Nah, tidak. Swasta demikian cepat, ya kan, ya, dalam dalam pengembangan organisasi karena memegang prinsip-prinsip inovasi seperti ini, ya. Instansi negeri, ya, kita buang cerita-cerita lama. Kita sudah memasuki era bahwa PNS, ya, dengan sebuah, ya, komitmen baru, ya, ya, sudah sekian lama, ya, untuk kemudian menjadi abdi negara yang betul-betul inovatif. Tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen. Indikator positifnya apa yang namanya tanggung jawab? Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Nah, tanggung jawab, ya, selesaikan tepat waktu. Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Ini tobat, ya, tobat di dalam organisasi. Ya. Secara gentleman mengakui kesalahan, tapi taubatan nasuha, tidak melakukan lagi dan akan melakukan yang terbaik. Mengatasi masalah-masalah dengan segera, ya. Kalau ada persoalan klien ataupun mahasiswa yang melapor, ya, sudah harus ada mekanisme di mana mekanismenya harus betul-betul bisa termonitoring. Keluhan-keluhan dalam proses pendaftaran beasiswa, keluhan-keluhan dalam proses penyaluran beasiswa, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu, ya, harus kita punya komitmen bahwa kita bisa memantau, kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan mereka, ya, yang dengan segera. Komitmen dengan tugas yang komitmen dengan tugas yang diberikan. Ini tanggung jawab, ya. Jadi kalau orang yang tidak bertanggung jawab itu apa? Kita bisa lihat indikator negatifnya, lalai dalam melaksanakan tugas, menunda-nunda, atau menghindari dalam melaksanakan tugas, selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain, menolak resiko atau hasil pekerjaan, ya, memilih-milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi. Smart leaders mengetahui, mempelajari profil, ya, riwayat hidup masing-masing, dan portfolio masing-masing yang dengannya bisa memiliki gambaran, ya. Mungkin seseorang ketika diberi tugas ini bisa diselesaikan lebih baik dibanding diberikan kepada orang lain, ya. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab, ya. Itu tidak. Yang terakhir sebagai pekerja muslim, ya. Kemarin hari buruh, ya, 200.000 orang, ya, datang, ya, mendengarkan dan berkumpul, ya, di Monas, ya, memperingati hari 1 Mei, ya, hari buruh. Mereka semuanya, ya, di tempat-tempat bekerja mereka sebagai orang muslim harus memegang ini, ya, memegang semua pedoman dan nilai-nilai budaya yang saya sampaikan hari ini, ya. Demikian juga kita yang di kantor sebagai PNS, ya. Keteladanan itu artinya apa? Menjadi contoh, ya, yang baik bagi orang lain. Contoh. Indikator positifnya apa? Berakhlak terpuji, ya, akhlak terpuji. Akhlak itu bisa diukur dari standar moral yang ada di dalam Islam atau standar moral yang biasa berlaku di dalam komunitas kita, ya. Berakhlak mulia, tidak marah-marah, cepat, ya. Ya. Kemudian berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai di dalam uruf ataupun kebiasaan masyarakat kita. Dulu itu biasa orang. Pejabat-pejabat itu mengatakan dulu, ya, anjing kamu ini, ya, itu biasa itu. Itu tidak baik, ya. Tidak bisa kita terapkan hari ini, ya.
memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, ya. Kita yang melayani, ya. Di resepsionis, mulai dari masuk pintu resepsionis sampai kemudian pelayanan kita terhadap mereka yang datang. Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat, ya, teman sejawat. Harus memberikan teladan, ya, yang baik, teladan yang baik. Teladan yang baik ya, sebagai pemimpin, ya, lebih tinggi, lebih banyak lagi moralitas yang harus dipegang, ya. Kemudian yang bawahan pun, ya, terhadap sesama sejawat atau kepada orang lain, jangan sampai kemudian mempermalukan pekerjaan yang diamanahkan kepada kita atau mempermalukan diri sendiri, ya, diri sendiri. Kita harus memberikan keteladanan. Innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa'idhum dhahabat akhlaqum dhahabat. Ini adalah kisah-kisah, ya, dalam yang direkam di dalam syair bahwa banyak sekali negeri, bangsa, ya, yang hancur karena mereka tidak memiliki moralitas, ya. Kalau hilang moralitas mereka, ya, dia hancur itu institusi, kelembagaan dan sebagainya, ya. Dan orang tidak percaya lagi. Bahkan dalam sistem niaga, perniagaan, orang ketika tidak percaya pada usaha yang kita lakukan, akibatnya sangat fatal. Kita akan mengalami kerugian, ya. Demikian juga institusi kita, ya. Kita orang-orang, baik itu pimpinan tinggi, pimpinan rendah sampai kepada bawahan, harus menunjukkan keteladanan yang baik, ya, kepada bawahan, kepada orang lain maupun kepada klien, ya, masyarakat yang berhubungan dengan kita. Tetap dengan melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari sendiri. Hilangnya keteladanan, ya, kita sudah banyak sekali cerita, sudah 5 episode, ya. Nilai-nilai yang kita ajarkan, coba kita mulai dari diri sendiri, ya. Kebermanfaatan apa yang saya ceritakan, ya, 5 pekan berturut-turut ini, ya, dalam sesi ini. Coba dipelajari dan diulang lagi. Saya berusaha dalam kajian ini, karena ini bukan hanya ceramah, ya kan, yang hilang begitu saja, ya. Maka saya buatkan ini teks untuk bisa dilihat. Kemudian saya masukkan dalam YouTube saya untuk bisa didengar. Kemudian dipelajari, kalau ia baik, coba mulai dari diri sendiri, ya. Dari sendiri, ya. Memulai sedikit dari sendiri. Perubahan akan terjadi ketika masing-masing dari kita, ya, merubah, ya, apa yang kita yakini sebagai hal yang benar dan melakukan yang benar tersebut, ya. Meninggalkan yang tidak baik, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita tularkan kepada yang lain. Meskipun ya 20 orang yang hadir pada ini, saya coba untuk bisa saya share, ya, YouTube supaya untuk kebermanfaatan yang lebih luas untuk kawan-kawan di Puslapdik atau mereka yang di luar. Orang yang tidak memberikan nilai budaya keteladanan itu adalah mereka yang berakhlak celah, ya, melayani dengan seadanya dan sikap setengah hati, ya, memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif. Nah, ini, ya, memperlakukan orang secara berbeda-beda. Kita harus berprinsip pada keadilan dengan tetap berpegang pada afirmasi atau diskresi-diskresi yang memang itu kita akui ataupun diperbolehkan oleh organisasi kita. Melanggar peraturan perundang-undangan, naudzubillah, ya, tidak menjadi contoh karena tidak bisa menjadi teladan, ya, qudwah dalam bahasa Arabnya, ya. Melakukan pembiaran terhadap bentuk-bentuk pelanggaran, ya, itu tidak bisa, ya. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup waktunya. Saya tahu bahwa Ibu Bapak akan beraktivitas pada jam 8.30, ya. Terakhir saya ingin mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Misi saya di sini adalah saling menasihati antar kita dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Pak Kiai, Pak Usman Siap atas wejangannya amat sangat luar biasa ini. Apa ya? Paling tidak ada refleksi dalam diri kita terkait dengan seperti apa etos kerja yang kita lakukan selama ini di kantor gitu. Baik di eh, sebut saja aktivitas kita hari ini ya. Misalnya teman-teman yang ada di Puslabdik atau teman-teman yang ada di PPAPT Dikti gitu. Alhamdulillah pada kajian kali ini Pak Usman, teman-teman dari Dikti juga ada beberapa ikut join hadir yang ada di sini ada Mas Arif, ada Mbak Salma, ada eh, siapa lagi Mbak Riani, teman-teman yang benar-benar kita tetap istiqomah ya mengikuti kajian ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan meresum apa yang disampaikan oleh tadi Pak Kiai Usman. Paling tidak kalau kita bisa menyimak gitu ya, bahwa seperti apa sih etos kerja yang kita lakukan selama ini. Ada profesional, apa akuntabilitas, ada profesionalitas, amanah gitu ya, tanggung jawab. Ada juga tadi terkait dengan satu hal yang memang selama ini yang saya juga dalam diri saya sendiri ya Pak Usman ya terkait dengan keteladanan itu yang memang menurut saya di apa ya di dalam rutinitas pekerjaan kita yang apa hilang yang apa yang disebut dengan keteladanan gitu ya sehingga ini merupakan refleksi dan apa ya sebuah mengingat diri kita bahwa keteladanan adalah bagian dari hal penting dalam kita bekerja gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin di kajian kali ini saya sebagai moderator ingin apa kita bertanya dan langsung berinteraksi agar kita Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke Pak Kiai Usman gitu. Saya tidak akan mencoba mohon perkenan Bapak Ibu sekalian yang bertanya untuk bisa berinteraksi gitu ya. Tadi memang saya sudah lihat di kolom chat, tapi kalau bisa untuk bisa disampaikan langsung ke eh, narasumber kita gitu. Mohon izin ya. eh, Kebetulan saya moderator karena saya moderator ya saya ngatur gitu. Ya, Pak Usman ya gitu. Nah, Ya, oke. Kan siapa silakan. dulu? Saya lihat di chat sini ada pertanyaan dilakukan oleh oh ini Mas Pak Mas Ustaz. Firdas ya. Silakan Mas Firdaus. Silakan. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ah ya, Mas Firdaus. Monggo monggo. Izin bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terkait dengan kajian etos kerja Islami, wajib memiliki diantaranya kan ilmu, iman, ikhlas, adab, dan profesional secara keseluruhan ya. Pertanyaannya, apabila dalam menjalankan tugas ada beberapa masalah sehingga kita melakukan suatu kesalahan sesuai kaidah semestinya dan kita sadar atas kesalahan tersebut, apakah kita cukup dengan melakukan taubat nasuha dan memperbaiki kinerja dan mungkin setelah kita melaksanakan itu mungkin akan melakukan hal yang sama. Hmm, Sebaiknya apa yang harus kita lakukan agar kita dapat selalu istiqomah dalam menjalankan roda kehidupan, agar Iya. kita mendapatkan keberkahan hidup dunia wal akhirah. hmm. Iya, iya. Heeh. Ya Karena ini yang kita harapkan ini kan hidup berkah, hidup barokah, Iya, dan kita mengharapkan itu yang baik menurut betul. kacamata Allah. Baik, betul. baik, Silakan baik. Ustaz ini pencerahannya. Barakallah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Salah. iya Mas Firdaus ya. Nah, itu terjadi seringkali di antara kita ya, dan itu mungkin pengalaman beberapa kawan yang ada di sini ya kan. Demikianlah makanya saya mengawali semua hal yang slide-slide yang saya sampaikan, kita awali dengan pertanyaan tujuan hidup kita ini apa gitu ya. Ya. Saya pikir itu keimanan yang itu yang harus kita tekankan pada diri kita ya.
tujuan hidup kita ini adalah ibadah dan harus kita lakukan secara ikhlas. Itu menjadi pedoman hidup kita selamanya. Pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita ya, atau pertanyaan yang tadi itu ya kepada kita, itu menggugah kita untuk kemudian belajar istiqomah. Untuk menjadi orang yang beristiqomah itu memang sulit, ya. Tapi kita harus berlatih, ya. Dengan memulai, ya, berangkat daripada prinsip-prinsip yang tadi kita sampaikan. Kita mulai awal pertama adalah apa tujuan hidup kita, untuk apa? Kita mulai dari sana. Ya, itu adalah starting point untuk pekerjaan dan apapun dalam aktivitas kita. Ya. Sehingga kita mulai sadar bahwa tugas kita dimanapun adalah untuk beribadah kepada Allah dan kemudian apa yang kita lakukan harus ikhlas. Kemudian ikuti pedoman-pedoman yang tadi ya. Pedoman-pedoman 1 sampai 5 tadi ya. Nah, setelah mengikuti pedoman 1 sampai 5 tadi, baca ya, baca apa yang ada di dalam nilai-nilai budaya kinerja seperti yang sudah kita sampaikan, tidak hanya profesional ya, tapi tadi harus integritas, profesional ya, kemudian harus apa inovatif, bertanggung jawab, memberi keteladanan dan sebagainya ya. Harus kita mulai di situ. Tobat, ya. Kalau masalah hal-hal yang terkait dengan ranah hukum, ada konsekuensi dalam hukum, ya, itu hal lain. Kemudian dengan Allah kita tobat, ya. Kita memang harus tobat kalau melakukan sesuatu yang itu adalah pelanggaran dari aspek agama, ya. Tapi konsekuensi masyarakat, ya, itu hal lain karena kita harus berhadapan dengan undang-undang dan peraturan, ya. Dan kita harus menerimanya itu ya, tapi kemudian berniat untuk memperbaiki ya, itu adalah hal yang sangat positif ya, dan kita semuanya harus apa yang disebut dengan al-muhasabah, introspeksi, menghitung, mengkalkulasi apa yang kita lakukan ya, dan al-muhasabah ya, ini adalah perintah agama ya, agama. Demikian Mas Firdaus ya, singkatnya sedemikian rupa ya. Pak Muni, Baik, silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Kiai atas eh, apa tanggapannya ya atau jawabannya dari atas pertanyaan Mas Firdaus. Baik, yang berikut saya di sini ada Bu Sofi. Iya, Mangga iya. Bu. Izin Pak Ustadz, Iya, iya. saya ingin menyampaikan ya untuk Hmm, situasi tertentu antara etos kerja Islami yang tujuannya akhirat begitu hmm, hmm, hmm. dengan etos kerja sekuler yang pada umumnya tujuannya materi duniawi itu Iya, kadang-kadang bertolak belakang atau berseberangan. Itu lalu bagaimana arahannya Pak Ustadz? Makasih Pak baik, Ustadz. baik, baik. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu jauh atau non-Islam ya. Sekarang secara subjektif saja antara kita dengan mereka ya. Ulama ya dalam menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Kata-kata Bismillah ketika kita memulai bekerja, silakan lihat itu surat-surat pendek yang saya jelaskan dalam YouTube ya, YouTube saja. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu harus menjadi awal, kalimat awal, itikat awal dalam kita bekerja. Dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal, ya, pekerjaan itu yang membedakan antara kita dengan mereka, ya. Ya. Artinya setiap pekerjaan kita kemudian memiliki nilai pahala macam-macam ya kan, dan ketakwaan yang menjadikan kita menghindar dan sebagainya ya. Jadi kita akan mendapatkan pahala ya, dan mereka hanya untuk dunia, untuk dunia. Kita berlaku standar-standar moral yang kita miliki mulai dari
halal, ya, yang wajib, yang darurat wajib, kemudian taksiniat, kemudian makruh sampai haram yang tidak boleh kita lakukan. Mereka tidak punya batasan-batasan itu, ya, batasan-batasan itu. Nah, itu perbedaan antar kita dengan mereka, ya. Yang sebenarnya, ya, kalau kita di dalam ajaran agama Islam, ya, kita mendapati sebenarnya anjuran-anjuran kita untuk berbuat di dunia ini, ya, dengan keimanan adanya akhirat, itu semestinya itu adalah faktor pendorong kita semestinya berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan umat manusia. Sebenarnya kita yang harus membuat mobil, motor, pesawat terbang, ya kan? Karena itu kemudian akan menjadi amal jariah kepada kita yang akan ada ganjarannya di akhirat kelak, ya. Nah, perbedaannya adalah kemudian, ya, mereka, ya, mendapatkan apa yang mereka maui di dunia, hanya sebatas sampai dunia. Sehingga sebenarnya faktor pendorong di dalam agama kita untuk kita menjadi sukses di dunia itu lebih besar, ya, daripada ideologi maupun keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Mereka hanya untuk sebatas hidup di dunia saja, ya. Mereka harus kaya, ya, menjadi orang terkaya, ya, di dunia, sampai hanya di dunia saja. Tapi kita diperbolehkan dan bahkan cita-cita kita harus kaya di dunia dan akhirat, dan bahkan membangun kekayaan di dunia, karya, ya, budidaya, kemudian berbagai prakarsa, ya, untuk kemajuan umat manusia, peradaban, ya, itu tidak ada batasnya bagi kita karena itu menjadi amal jariah, ya, semestinya, ya kan, dengan ajaran agama Islam. Semestinya ajaran agama Islam menjadi faktor pendorong untuk kita lebih maju dari mereka. Ya. Dan perbedaannya jelas bahwa kita akan mendapatkan tidak saja kebahagiaan di dunia atas kinerja yang kita lakukan, ya, tapi juga akan menjadi modal kita, lapangan hidup kita di dunia ini. Demikian, Bu, yang kalaupun kemudian mereka lebih berkinerja daripada kita dan sebagainya, itulah standar-standar mereka mendahului untuk membuatkan sistem-sistem yang mereka pikirkan, ya, karena ketinggian ilmu pengetahuan yang mereka miliki, ya, meskipun ada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, ya, yang menyuruhkan sejak awal bahwa kita harus iqra, baca, untuk kemudian menjadi orang yang lifelong learning, menjadi pembelajar sejak panjang hayat, menciptakan berbagai karya-karya besar untuk kehidupan dan kebermanfaatan dunia. Tapi kemudian kita terkalahkan, kita dijajah, terjajah sampai hari ini, dan akhirnya menjadi ada perbedaan yang jelas, ya, antara kemajuan kita yang tidak maju-maju dan mereka terus melejit, ya, untuk duniawi mereka, yang sebenarnya kita dalam ajaran kita tidak membatasi untuk sebenarnya untuk kita lebih maju daripada mereka. Demikian, Bu. Makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Kiai Usman. Ini saya lihat juga ada di pertanyaannya ada Bu Ning. Mangga Bu Ning bisa berkenan untuk menyampaikan. Mangga Bu. Baik Pak Muni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, ini Baik. sebenarnya kegalauan saya pribadi ya, yang sudah lama mungkin ya, karena kami bekerja juga sudah lama, hampir 32 tahun. Itu jadi sebenarnya kita sudah sering ya mendapat kajian-kajian seperti ini. Di dalam bekerja itu kita sudah komitmen Pak untuk berbuat baik, untuk benar dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tetapi dalam perjalanan kita itu sering terbentur dengan kebijakan pimpinan yang mohon maaf menyimpang Pak. Menyimpang dari ajaran kita, dan kita pun tidak kuasa untuk menolak, harus menjalankan itu. Nah, ini yang menjadi kegalauan terutama saya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita menghadapi kebijakan yang menyimpang. Dan bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan di akhirat itu? Apakah kita juga ikut berdosa dengan melaksanakan kebijakan itu, atau pimpinan itu nanti yang akan menanggung? Mungkin itu, Pak. Mohon maaf. Baik. Hadis yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita semuanya, ya, menghadapi persoalan ini, pertama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar sebagai hal yang benar. Warzuqna tiba'ah. Beri kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Jadi untuk minta tunjukkan pada Allah bahwa apa yang kita lakukan inilah yang benar, adalah sesuatu yang benar. Kita mohon pertolongan dari Allah. Ya, warzuqna tiba'ah. Berilah kami kemungkinan untuk bisa melaksanakan itu dengan baik. Penggalan kedua doa Rasulullah adalah apa yang diajarkan? Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil sebagai hal yang batil, ya, yang batil. Warzuqna ijtinabah, beri kekuatan kami untuk dapat, ya, menghindarinya. Ini doa awal, ya, kita berdoa kepada Allah untuk hal itu. Tapi kemudian dalam perjalanan kita menemukan apakah kita dosa, gitu ya. Al-ikrah, ya, sesuatu yang terpaksa itu atau dipaksa oleh orang untuk berbuat sesuatu, banyak ulama yang mengatakan itu adalah terpaksa. Melakukan sesuatu dengan terpaksa, ya, tidak menanggung pertanggungjawabannya. Yang bertanggung jawab adalah orang yang di atasnya. Ya, karena kita ada dalam fikih atau usul fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Keadaan yang sangat terpaksa, ya. Terpaksa, ya. Tubihul mahdurat, ya, bisa diperbolehkan. Sampai dalam contoh-contoh dalam usul fikih itu disebutkan kalau kita di hutan tidak ada makanan dan kemudian terpaksa ada ular, yang ular itu adalah bertaring, yang memang itu adalah haram hukumnya, ya. Ditetapkan bahwa ular atau binatang bertaring itu haram, ya. Dalam keadaan darurat, ya, kedaruratan itu memperbolehkan kita untuk kemudian makan daging ini. Keadaan-keadaan darurat inilah yang kemudian menjadi pegangan kita dengan tetap berusaha untuk berdoa kepada Allah, doa yang tadi, ya, kemudian kita berusaha, ya, sebisa mungkin untuk memberitahukan bahwa itu hal yang sulit ataupun keliru, bahwa hal itu adalah keliru, ya. Kalau sudah menyampaikan bahwa itu adalah hal keliru, ya kan, dan ibu sudah tahu bahwa itu memang keliru, sampaikan bahwa ini hal yang keliru, yang karena resikonya itu pun ini, Bu, artinya kan konsekuensinya tidak masalahnya akhirat ini, ya. Ya, tidak hanya masalah akhirat. Konsekuensi daripada hukum kan bisa kemudian tindakan hukum ya menyangkut-nyangkut kepada kita juga, kan, baik itu kemudian menjadi saksi atau apa, ya kan, kita terlibat juga, kan, terkait juga dengan persoalan-persoalan tersebut. Inilah sebenarnya kenapa, ya kan, nilai-nilai budaya kerja yang tadi saya katakan dan pedoman-pedoman yang tadi itu harus kita miliki dan harus kita sebarkan kepada kita, ya, harus kita pahami, ya, sehingga kita bisa bekerja dengan benar, ya, dengan integritas. Istilahnya tadi ada integritas, ya, kemudian bertanggung jawab, ya, integritas, profesional, ya, inovatif, bertanggung jawab. Nah, baru kalau kita tidak bisa melakukan, nggak bisa kita menjadikan diri kita teladan, ya, menjadi teladan bagi orang lain, ya. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan yang banyak dihadapi oleh kita ketika kita bekerja, dan saya memahami itu. Nah, ini adalah kegelisahan tidak saja ibu, bahkan
di berbagai tempat sebagai orang mukmin dan muslim ya kan yang baik, yang baik. Sering kali atau kadang kali menemukan hal-hal itu ya, hal-hal itu. Jadi dalam lembaga yang apa, terutama kelembagaan-kelembagaan yang Islam ya, tentu pedoman-pedoman yang saya sampaikan tadi harus menjadi pedoman mulai pimpinan dari atas sampai bawah ya, itu yang idealnya ya. Ya. Jadi semua pimpinan dari atas bawah harus memegang pedoman-pedoman yang itu sesuai dengan ajaran Islam tersebut ya kan, yang tadi kita sudah jelaskan ya, tidak korupsi dan lain sebagainya ya kan. Kemudian kita harus kemudian mengotak-atik dan sebagainya ya, itu adalah tanggung jawab pimpinan Ibu ya. Dengan tetap bahwa kita yang lemah ya, dengan tetap dengan berpedoman bahwa memohon ampun kepada Allah ya, dan tetap berprinsip tadi berdoa ya, dan dengan istighfar, astagfirullahaladzim kalau itu betul-betul terpaksa, betul-betul harus dilakukan ya, dan itu menjadi tanggung jawab orang yang menyuruh ya, menyuruh. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan tentang hal ini, karena ini memang seringkali menyangkut Pak dengan kita semuanya. Iya, Itu Bu. iya. Ya, Ya, ya. baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak pencerahnya. Agak lega sedikit Pak. Gitu. Sama-sama Bu, Iya, sama-sama, terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak tadi Pak Ustadz, memang pencerahan yang amat sangat luar biasa ya, yang ini sebuah pemandangan yang bukan hanya seperti yang dialami oleh, misalnya seperti yang tadi itu sebetulnya mewakili ke seluruh kita gitu ya Pak Ustadz, yang keseharian mungkin Ya, kita ya. bisa saja mendapatkan itu dalam kita bekerja, apalagi tadi Bu Ning menyampaikan pengalaman 30 tahun bekerja gitu kan, yang eh, apa masih kebijakan-kebijakan seperti itu juga masih terjadi adanya gitu. Baik, Baik. makasih banyak Pak Ustadz. Iya, Eh, sama-sama, sama-sama. Waktu kita di 8.41, mungkin masih ada 5 sampai 10 menit kalau masih ada yang perlu ditanyakan ke Pak Kiai Usman. Terima kasih, terima kasih. Saya mohon maaf dan terima kasih atas ini apa forum yang hari ini kita ikuti bersama. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekaligus dengan Assalamualaikum ya. Oh doa ya, doa ya. penutup. Kita berdoa ya. Baik, 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 baik. Mari kita beristighfar sama-sama pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mala shalihan tardah. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا انت خير الرازقين. اللهم انت الشافي، اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك. اشف مرضانا واشف مرضانا شفاء عاجلا وشفاء لا يغادر سقما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا، وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Kiai Usman, terima kasih banyak atas berkenannya untuk memberikan tausiah kajian pada Sabtu kali ini. Mudah-mudahan ini menambahkan hasanah tentunya terkait dengan pemahaman-pemahaman keislaman kita. Apalagi kita tahu bahwa kita semua adalah pegawai yang bekerja, dan sangat amat sangat relevan memang tema kita kajian pada Sabtu pagi ini terkait dengan etos kerja Islami. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Usman, kita tetap istiqomah dalam bekerja dengan tuntunan ajaran agama Islam gitu. Begitu pula mudah-mudahan kita tetap istiqomah juga mengikuti kajian ini ya Pak Kiai Usman ya, Bu Sofi, mudah-mudahan di
Sabtu berikut masih ada juga kajian ini dan terus intens minimal dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam kita berinteraksi mendengarkan kajian-kajian Islami. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman, terima kasih Pak Muni, terima kasih teman-teman. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai.